dalam kehidupan ini kita ini harus selalu meluruskan fitrah kita. Apa fitrah kita itu? Ya, hidup kita dibersamai oleh Allah nafsu. Nafsu itulah disebut dengan fitrah, yaitu wujudnya jasad. Maka kita disuruh meluruskan dalam surat Ar-Rum, ya, surat ke-30 ayatnya 30. Ini mudah sekali mengingatnya. 30 itu surat Ar-Rum ayatnya 30. Bunyinya fa'aqim wajhaka lidini hanifa. Apa? Fitratallahil lati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna. Benar ya, insyaallah ya. Maka luruskan ya dirimu itu. Luruskan dirimu. Apa dirimu itu? Yaitu fitratullah. Fitrah Allah, jasad dalam dirimu berupa nafsu. Fitrah Allah, manusia dicipta fitrahnya itu bersamanya nafsu dan memerlukan kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official yang saya cintai dan para santriku dimanapun Anda berada. Saya sedang berada di Surabaya, di Jalan Juanda. Pagi ini saya ingin lanjutkan tentang nisfu Sya'ban. Kemarin sudah kita sampaikan Sya'ban itu tentu berbeda dengan Sya'ban, tapi satu sama. Jadi ada Sya'ban, Sya'ban dan Usban. Usban itu rerumputan yang membuat kita senang, keadaan alam yang membuat hewan menjadi kenyang, itu rumput us. Lalu Sya'ban itu artinya marem karena kita dampak dari makan. Jadi kalau kita makan itu marem, tapi kalau Sya'ban itu artinya kenyang. Jadi itu intinya semuanya sama. Jadi shin ba ain itu artinya kenyang perut. Kemudian shin ain ba itu artinya puas, marem, puas karena makan ya. Makan kan tidak harus banyak, tapi kalau Sya'ban itu mungkin banyak. Sya'ban itu syariah ya toh. Sya'ban itu thariqah, lalu usban itu hakikat. Apa hakikat itu? Ketentraman. Jadi rerumputan itu diibaratkan sebagai situasi, kondisi yang menenteramkan. Bahkan Nabi menjelaskan dalam sebuah hadisnya, an-nasu syuraka fit tsalas. Manusia itu bersyirikat dalam 3 hal. Artinya apa? 3 hal ini menjadi milik bersama gitu. Tidak bisa dikuasai oleh seorang pun. Yang pertama al-kala'u al-usbu, yaitu apa? Rumput. Jadi rumput di sawah itu boleh diambil oleh para pemilik ternak dan lain sebagainya. Kecuali rumput itu direkayasa. Jadi rumput yang tumbuh sendiri itu diambil boleh. Maka kalau kita di jalan misalnya di tanah orang ada rumput yang tumbuh liar itu boleh kita ambil untuk kepentingan ternak kita misalnya. Kemudian wal ma'u, air. Jadi air itu tidak boleh dikuasai oleh seseorang, air sungai, air sumber ya. Nah, tapi tentu sumber itu kan berada di tanah orang, milik orang. Maka airnya tidak boleh dipek dewe, itu tidak boleh. Itu hendaknya menjadi milik bersama. Kemudian an-naru yaitu api. Karena itu menjadi kebutuhan pokok hidup kita. Jadi an-nasu syuraka fit tsalas. Yang pertama al-kala al-usbu, rumput. Nah, maka usbun kemudian itu diartikan sebagai hakikat kebersamaan kita. Kembali kepada manusia itu tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Kaitannya dengan nisfu Sya'ban apa? Kemarin sudah kita sampaikan. Maka kalau kita bicara nisfu Sya'ban, pertengahan itulah yang membuat kita itu kenyang atau marem
dalam artian rohani. Bagaimana itu? Ya Ramadankan dirimu, yaitu laparkan dirimu. Bukan berarti lapar perut saja. Intinya adalah bagaimana kamu mengendalikan hawa nafsumu, yang itu disimbolkan perut itu tempat makanan, yaitu Ramadan, puasa kan. Berarti asyamu alimsak. Kendalikan nafsumu agar kamu berjumpa dengan kemareman atau kekenyangan, yaitu Kanjeng Nabi, untuk diantar menuju Rajab. Rajab itu ismun min asma'illahi ta'ala. Nama Allah itu banyak sekali, lebih dari 300. Termasuk Al-Hanan, Al-Manan, Ad-Dayyan, As-Sultan, Ramadan, yaitu Rajab, Rafu, Fata'u, banyak sekali nama-nama Allah itu. Yang kita kenal kan 99 itu. Itu yang dirawikan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam berbagai hadis yang lain, dalam berbagai asar yang lain, di sana disebutkan beratus-ratus nama Allah yang lainnya. Bahkan Ibnu Arabi mengatakan Allah itu maha bingung, gitu. Al-Muqit, Allah itu maha bingung, maha paradoks dan sebagainya. Sudah kita jelaskan kemarin. Tapi bingungnya Allah bukan seperti bingung kita loh ya. Maka jangan membuat analogi atau kias yang syad. Artinya boleh kias syad itu menjadi pertimbangan, tapi jangan digunakan, gitu. Apa itu? Ketika kita mengatakan Allah itu maha bingung, lalu seperti bingung kita. Kenapa? Karena bingungnya Allah itu maha cinta, gitu loh. Misalnya begini penjelasannya, kemarin sudah saya sampaikan. Sampai bingung Gusti Allah itu bagaimana agar kamu itu mencintai Allah. Kenapa? Karena sebenarnya yang sangat cinta itu adalah Allah kepada kita. Tapi kitalah yang kita sering lari dari Allah. Padahal Allah yang sangat ingin, dulu Allah sendirian, kesepian, lalu mencipta atau mengada kita, ingin diajak bercinta. Dalam bahasa anak mudanya sebenarnya yang KCR itu Allah itu, yang sangat kesengsem sama kita itu Allah, bukan kita itu loh. Makanya Allah sampai bingung, sampai maha bingung bagaimana supaya agar kita ini benar-benar cinta pada Allah itu. Nah, itu dibahas oleh bukunya Ibnu Arabi Al-Futuhat Al-Makkiyah dengan pendekatan metafora simbolik. Baik. Jadi saya kembali ke situ. Kalau kita bicara nisfu Sya'ban, berarti Sya'ban itu sendiri berada di tengah kan? Nggak bisa bicara dengan Rajab, nggak bisa lepas dari Rajab, dan juga nggak bisa lepas dari Ramadan. Maka Nabi mengatakan ada 3 bulan berturut-turut itu bulan yang sangat agung dan dimuliakan, yaitu Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Nah, setelah Ramadan itu ada satu momentum yang sangat penting. Artinya kalau kita ini sudah benar-benar Ramadan, maka kita akan bisa Sya'ban. Ketika ketemu dengan Sya'ban akan berjumpa dengan Allah yang Maha Rajab, yang Maha Agung. Maka kalau kita sudah berjumpa dengan Allah, wujudnya Idul Fitri. Ingat, Idul Fitri itu bukan bulan. Idul Fitri itu haliyah batin dan zahir. Jadi Idul Fitri itu haliyah batin dan zahir, keadaan zahir kita dan keadaan batin kita yang Idul Fitri. Idul Fitri bukan kembali suci. Jadi kembali kepada asal muasal manusia. Secara fitrahnya manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Fitrahnya manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Artinya apa? Orang yang benar-benar telah kembali kepada ciptaannya penuh kesadaran. Bagaimana dia kembali? Ya setelah dari Allah. Jadi kembali kita sebenarnya kan kepada Allah, kepada Rajab. Ketika sudah sampai pada Rajab, maka turun kepada masjid namanya Sya'ban atau Sab'an atau Sya'ban. Lalu Ramadan, ya toh, suluk, jadi dari wusul, masjid, suluk, lalu Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Ya kembali sadar diri bahwa dalam kehidupan ini kita ini harus selalu meluruskan fitrah kita. Apa fitrah kita itu? Ya hidup kita dibersamai oleh Allah nafsu. Nafsu itulah disebut dengan fitrah, yaitu wujudnya jasad. Maka kita disuruh meluruskan dalam surat Ar-Rum, ya surat ke-30, ayatnya 30. Ini mudah sekali mengingatnya. 30 itu surat Ar-Rum, ayatnya 30. Bunyinya fa'aqim wajhaka lidini hanifah. Apa? Fitratallahil lati fataron nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyimu walakinna
aktsaran nasi la ya'lamuna. Benar ya, insyaallah ya. Maka luruskan ya dirimu itu, luruskan dirimu. Apa dirimu itu? Yaitu fitrat Allah. Fitrah Allah jasad dalam dirimu berupa nafsu. Fitrah Allah, manusia dicipta fitrahnya itu bersamanya nafsu dan memerlukan kehadiran orang lain. Apa nafsu itu? Berkebutuhan. Berkebutuhan terhadap materi, nafsu perut, nafsu syahwat itu berkebutuhan. Nah, dalam hal demikian memerlukan kehadiran orang lain. Ketika kita mau menyalurkan syahwat kita, memerlukan kehadiran orang lain. Ketika kita ingin memenuhi kebutuhan perut kita, memerlukan kehadiran orang lain. Lah, itu cenderungnya fitrahnya itu tidak baik. Saenake dhewe. Maka luruskan fa'akim wajihaka lidini terhadap tatanan. Apa tatanan itu? Tatanan yang saling menghargai, menghormati, tidak boleh membuat satu kerugian satu pihak untuk keuntungan pihak yang lain. Itulah tatanan agama, tatanan din. Maka di Madinah dulu bernama Yasrib ya. Kenapa disebut dengan Yasrib? Sa'roba Yasrib. Karena yang menemukan lokasi pertama itu bernama Yasrib. Yasrib bin Amlik bin Lauk bin Syam bin Nuh. Ya, itulah yang pertama kali menempati tempat itu. Nah, maka tempat itu disebut dengan Yasrib. Disitulah dihuni dari berbagai suku bangsa, latar belakang budaya yang berbeda-beda, bahasa yang tidak sama, adat istiadat yang bermacam-macam, lalu berinteraksi sosial. Mengadakan satu interaksi antara suku dengan yang lain. Saling menghargai, saling menghormati, tidak melihat kamu dari mana, bahasamu apa, agamamu apa, kepercayaanmu seperti apa. Itu tidak dipersoalkan. Nah, kehidupan tidak mempersoalkan latar budaya, yang penting itu saling menghormati, menghargai, itu disebut dengan din. Din, tempatnya Madin. Lah, terjadinya aktivitas saling menghargai disebut dengan Madinah, ditambah dengan tak marbutoh. Marbutoh artinya untuk mengikat, artinya terjadi. Nah, bedanya orang yang bermadinah selain pengikut Nabi dengan yang tidak ikut Nabi, itu apa? Karena ekspresi zahirnya sama. Orang yang beragama lokal, orang yang beragama Majusi, orang yang beragama Yahudi, orang yang beragama Protestan, dan agama kepercayaan yang lain, dengan pengikut Nabi Muhammad itu ekspresinya sama dalam bermadinah. Bedanya adalah Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang yang mengikuti Nabi, yaitu menghargai orang lain, menghormati siapapun tanpa membeda, tidak mempersoalkan latar belakang budaya mereka, bahasa mereka, agama mereka, suku mereka, yang penting hidup berdampingan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup, fitrah namanya. Itu mereka pokok melakukan sama. Tapi kalau pengikut Nabi itu disertai keyakinan yang begini itu munawaroh. Apa munawaroh itu? Disinari alias diperintah, dicontohi oleh Nabi sebagai Rasul. Nah, bedanya di sini, ekspresi zahirnya sama. Yang membedakan batinnya, ekspresi syariahnya sama. Yang membedakan haliyah batinnya. Haliyah batin yang mengikut Nabi itu munawaroh. Apa munawarah itu? Disinari oleh perintah, oleh contoh, oleh ajaran Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ya. Nah, maka fa'akim wajhaka lidini, untuk tatanan kehidupan Hanifah secara sungguh-sungguh. Nggak boleh secara sungguh-sungguh terjadi Hanifah. Hanifah itu benar-benar terjadi, nengkleng sungguh-sungguh itu. Apa itu? Yaitu fitratallahil lati fataran nasa 'alaiha. Yaitu yang kamu harus luruskan adalah fitrah Allah. Dirimu yang ada fitrah Allah itu apa? Ada nafsunya itu. Harus kamu luruskan kepada agama, kepada tatanan kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena manusia dicipta atas itu. Ya, fitratullahil lati fataran nasa 'alaiha. Allah mencipta fitrahnya atas nafsu itu, berkebutuhan terhadap materi. Ya. Dan itulah tabdila li khalqillah. Fitrah semacam itu, kejadian yang Allah ciptakan semacam itu enggak akan berubah selama dia masih hidup. Selama nafsunya masih hidup dan diikuti oleh jasad, tetap akan begitu. Apa artinya?
dia akan seneng lek lanang seneng wong wedok seneng lanang, seneng materi, ya. Lalu apalah begitulah. Pokoknya dunia lah. Apa salah itu? Ya tidak salah, itu fitrah Allah. Nah, persoalannya harus kamu luruskan kepada tatanan yang disebut dengan agama. Ikutkan yang begitu itu, kecenderungan senang materi ya untuk beribadah. Kecenderungan senang apa? Perempuan ya untuk nikah, jadikan istri, bukan berzina gitu loh. Allah memberikan ajaran, tuntunan lewat Rasulullah. Ya Kak, hei laki-laki, kamu suka nggak sama lawan jenis perempuan yang cantik? Ya mesti seneng gitu loh. Nah, apa salah seneng itu? Enggak salah ya. Lah, maka diikutkan, diluruskan pada tatanan namanya nikah. Enggak boleh seenaknya itulah. Enggak boleh seenaknya, seneng langsung gitulah. Nah, kecuali kalau tidak mengikut Nabi, kalau tidak mengikut munawarah silahkan, saman leven atau apa, monggo mawon. Tapi pengikut Nabi enggak boleh berzina. Kalau kamu betul-betul mengikuti Nabi yang nisfu Sa'ban di tengah-tengah dalam dirimu itu yaitu iman yang sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatonah, maka kamu tidak akan berzina. Kalau kamu masih berzina berarti tidak ada iman, alias kamu nggak sidik, kamu nggak amanah, kamu nggak tabligh, kamu nggak fatonah. Kalau kamu nikah, ya justru itu kamu sidik, kamu amanah, kamu tabligh, kamu fatonah, dan kamu berilmu, kamu mengikuti nikmat anugerah Allah, dan kamu bertakwa. Alias kamu tidak dikuasai oleh hawa nafsumu. Nah, kalau kamu berzina, ya berarti kamu itu dikuasai oleh nafsumu. Nah, maka itulah yang harus fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratullahil lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka pelurusan semacam itu adalah disebut dengan dzalikat dinul qayyim. Ajaran yang disebut apa itu? Tidak hanya din tatanan saja, tapi dinul qayyim. Apa dinul qayyim itu? Ya dinul munawwar. Apa dinul munawwar itu? Din atau tatanan pola hidup saling menghormati yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, itu disebut dengan dinul qayyim. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Ingat, kebanyakan manusia tidak mengikuti ilmunya yang dalam dadanya, alias lepas kontrol sehingga dia terbawa oleh nafsunya, tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka orang kalau benar-benar itu sudah nisfu Sa'ban, apa nisfu Sa'ban itu? Mengikuti ajaran yang di dalam tengah-tengah ini yaitu iman, maka dia akan Ramadan. Ramadan mengantarkan kita bertemu dengan Sa'ban yaitu kepuasan, kemareman, kenyang dan lain sebagainya diantar oleh Allah sampai usul kepada Allah. Sampai kepada Allah maka akan menjadi Idul Fitri. Apa Idul Fitri itu? Ya kembali selalu mengontrol diri sesuai dengan fitrahnya, kembali hidup fitrah. Jadi bukan kembali suci loh ya. Bukan kembali suci, justru kembali kotor. Kenapa? Yang harus disucikan kembali kepada sifat jasad manusia yang cenderung kotor tapi telah terpimpin sehingga tersucikan. Terpimpin dengan apa? Dengan latihan Ramadan sehingga berjumpa dengan nisfu Sa'ban. Apa nisfu Sa'ban itu? Kanjeng Nabi sebagai Rasul diantar menuju Allah. Usul namanya, turun pada Kanjeng Nabi nama Majdub, turun lagi menjadi suluk, menjadilah manusia mukmin yang selalu Idul Fitri bentuknya Syawal. Pada bulan Syawal, yaitu apa nama Syawal itu peningkatan. Peningkatan kesadaran. Syawal itu artinya peningkatan kesadaran. Jadi kesadaran yang tinggi terhadap eksistensi diri namanya Syawal bahasa Arabnya. Nah, maka Syawal itu bulan, ya toh. Bulan apa itu? Bulan kesadaran tinggi terhadap eksistensi diri manusia. Apa itu? Sebagai manusia yang difitrah oleh Allah, dicipta oleh Allah, dibersamai adalah nafsu yang harus dikendalikan oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasa oleh nikmat, dan dicek terus oleh takwa yang ada dalam dada. Bukan manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu. Berapa menit, Ma? Nah, oleh karena itulah maka dalam konteks nisfu Sa'ban tidak bisa dilepaskan. Kalau kita bicara nisfu Sa'ban berarti Sa'ban nggak bisa lepas dari Rajab. Ketika Rajab itu maka nggak bisa lepas dengan Ramadan. Maka tiga hal ini akan mengantarkan kita kepada Idul Fitri berada pada bulan Syawal. Apa itu Syawal? Yaitu peningkatan kesadaran yang tinggi terhadap diri manusia, terhadap eksistensinya sebagai makhluk ciptaan yang dibersamai oleh Allah, yaitu nafsu yang harus dikendalikan sepanjang zaman setahun ke depan. Gitu.
Maka setelah Syawal itu ada bulan namanya Dzulqa'dah. Apa Dzulqa'dah? Itu istirahat. Orang sebenarnya kalau sudah sadar tinggi eksistensi diri ini, maka dia akan menjadi Dzulqa'dah, istirahat. Ya, artinya qa'dah duduk kan, duduk istirahat enak. Artinya apa? Ya wis tenang wae. Dalam bahasa tasawuf namanya tamakun. Tamakun ay Dzulqa'dah. Tamakun itu sudah enggak tergoyahkan. Oh, sadar kenapa? Ini kemauan nafsu yang harus saya pimpin. Fitrah saya ini harus saya pimpin, nafsu saya ini harus dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Iman kan? Iman kita gunakan, kita sidekan, kita amanahkan, kita fatonahkan. Ilmu kan? Apa ilmu itu? Ya kita gunakan untuk ngontrol. Harus kita ikuti. Karena sebenarnya masing-masing manusia itu tahu. Apakah benar atau salah, dia tahu. Siapa yang beritahu itu? Ilmu yang dalam dada. Ilmu itu dalam dada, bukan di atas kertas. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. 2949. 29 itu Al-Ankabut ayatnya 49. Ilmu yang ada dalam dadamu itu berupa fenomena nyata, ayat nyata, jelas menyata apa adanya, menginformasikan apa adanya. Dialah bernama ilmu, ada dalam dadamu. Tapi sikap kita, juhud, keterlaluan kita, menutup kita itu menjadi zalim. Wa may yajhadu bi ayatina illa zalimun. Cahaya ilmu yang terang benderang itu sering kita tutupi dengan pengingkaran juhud kita sehingga menjadi zulum. Apakah ilmu menjadi gelap? Tidak. Ilmu tetap bercahaya, tapi cahayanya kita tutupi seperti lampu kita taruh dalam tungku. Tetap dia tetap bersinar, hanya kita halangi sinarnya sehingga ilmu yang menginformasikan kebenaran pada kita itu enggak berfungsi. Nikmat juga tidak gitu berfungsi. Kenapa? Ya nikmat itu anugerah Allah dalam diri kita, fungsinya merasakan. Kamu kroso kok, salah apa benar. Kroso kamu itu. Kroso itulah, terasa itulah yang merasakan nikmat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Pernyataan Allah, nikmat Allah, anugerah Allah berupa nikmat yang ada dalam dirimu itu tidak mungkin kamu pungkiri. Dia akan menginformasikan, merasakan apa adanya, produknya kejujuran. Ya toh, 55, 13 16, 18 diulang sampai 31 kali ayat. Surat Ar-Rahman, surat ke-55, ayatnya 78. Pernyataan betapa pentingnya nikmat itu diulang 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Anugerah Allah berupa nikmat dalam dadamu itu, dia merasakan apa adanya, enggak mungkin kamu dustai. Produknya kejujuran. Takwa dalam dadamu. Takwa, apakah kamu taat itu? Takwa itu korelasinya dengan fatonah sifat iman. Apakah kamu benar-benar takwa atau pura-pura takwa atau hanya bajumu saja yang takwa? Ini takwamu tahu itu. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka berbagai fenomena syariah zahir itu yang kita pakai, baju takwa, sarung misalnya, kopiah, simbol dan lain sebagainya, itu hendaknya muncul bukan karena kesombongan, tapi harus dipimpin oleh takwa yang ada dalam dadamu. Kalau enggak begitu nanti jadi kesombongan itu. Kalau kesombongan kamu enggak Idul Fitri. Kalau enggak Idul Fitri berarti kan kamu enggak Syawal, enggak ada peningkatan kesadaran yang tinggi. Kalau enggak sadar tinggi kamu enggak bisa istirahat, alias hidupmu gundah gulana, capek itu. Untuk mencapai Dzulqa'dah kamu harus betul-betul Syawal, jalannya Idul Fitri melalui Ramadan, bertemu dengan Sya'ban agar usul kepada Allah. Barulah kamu akan bisa Dzulhijjah. Apa Dzulhijjah itu? Ya kamu hanya butuh kepada Allah, enggak butuh pada makhluk. Tentu lewat makhluknya. Bukan apa ya, namanya orang aja Dzulqa'dah itu tamakun itu udah dilokne, dicacat ya enggak sumpek ya. Di alam bono ya tidak, ya apa gitu ya, dikasih pujian ya biasa aja, dikasih ya cacian ya tidak masalah. Ya biasa aja gitu loh. Lalu dipuji lalu kelimbing, kemelinti ya enggak, ya biasalah. Memang sudah hanya hajat kepada Allah. Lalu melakukan kebaikan dicemooh oleh orang, ya biarin aja. Ya, hanya perlu Dzulhijjah kepada Allah. Jadi berkaitan ini namanya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 6. Baru orang kalau sudah begini baru bisa masuk namanya Muharram. Apa Muharram itu? Terhormat.
Nah, terhormat. Namanya orang menjadi terhormat. Dan seterusnya. Saya kira juga begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Ikuti terus ya video-video kami melalui channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Syukran lakum wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.